Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Aulia dengan NIM 200320112 kelas 6D Manajemen dan Risiko Bisnis. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan beberapa rangkuman bab 3 modul manajemen bisnis LAN. Langsung saja saya mulai, yaitu budaya atau peduli risiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Tahapan pengembangan budaya risiko hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud di atas dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi antara lain berupa komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh resistensi yang kuat dan menghalangi seseorang untuk berbuat. Padahal jika risiko tersebut benar terjadi, maka dampaknya bisa jadi lebih buruk. Risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi memitigasi risiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang lebih besar sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Contohnya adalah risiko penunjukan langsung dalam pemilihan penyedia barang dan jasa mempunyai risiko terjadinya kecurangan yang tinggi, namun justru cara penunjukan langsung banyak dipilih oleh pembuat keputusan. Tata kelola pemerintahan yang lemah karena kontrol dari unit pengawasan baik internal maupun eksternal masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Manajemen perubahan, yaitu manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi hingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Contohnya adalah risiko penunjukan langsung dalam pemilihan penyedia barang dan jasa mempunyai risiko terjadinya kecurangan yang tinggi, namun justru cara penunjukan langsung banyak dipilih oleh pembuat keputusan. Tata kelola pemerintahan yang lemah karena kontrol dari unit pengawasan baik internal maupun eksternal masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Manajemen perubahan, yaitu manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan yang berkualitas. Tipe perubahan terdiri dari 3 tipe lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan yang berkualitas. Tipe perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut. Yang pertama adalah perubahan rutin, itu di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup
keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana sih organisasi memberikan pelayanannya. Secara umum ada 8 komponen pada manajemen perubahan, antara lain yaitu yang pertama tujuan perubahan, aspek strategis yang perlu diubah, strategi perubahan yang diterapkan, sumber daya, pimpinan perubahan, agent of change, organisasi, target audience. Yang pasti seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa secara umum change management merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan. Manajemen organisasi dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change management berperan untuk memastikan solusi. Secara umum ada 8 komponen pada manajemen perubahan, antara lain yaitu yang pertama tujuan perubahan, aspek strategis yang perlu diubah, strategi perubahan yang diterapkan, sumber daya, pimpinan perubahan, agent of change, organisasi, target audience. Yang pasti seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa secara umum change management merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan. Manajemen organisasi dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change management berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif. Pimpinan harus memastikan sumber daya mana yang perlu diubah untuk kepentingan keberhasilan proyek dan upaya perubahan seperti apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Perubahan kemampuan organisasi pada tingkatan ini, change management berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Change management di sini bisa lebih kompleks, mencakup segala aspek organisasi. Misalnya, pimpinan memberikan perubahan terhadap metode pengukuran kinerja sebelumnya yang dinilai tidak dapat mempengaruhi untuk mendukung tercapainya oleh seorang pimpinan secara langsung, sehingga kerjasama di antara keduanya bisa membentuk perubahan yang lebih optimal. Setiap organisasi menghadapi ketidakpastian dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya, dan tidak setiap organisasi siap menghadapi ketidakpastian. Daya tahan organisasi terhadap resiko akan tergantung bagaimana organisasi tersebut mempersiapkan diri secara sistematis terhadap yang mungkin dihadapi. Kemudian kekuatan yang paling fundamental adalah terciptanya budaya resiko, risk culture, di mana organisasi sudah secara otomatis dan menyeluruh sehingga menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis resiko, risk based decisions making, serta menyatukan keseimbangan antara resiko dan pengendaliannya, risk and control, dalam setiap proses bisnis organisasi. Membangun dan memelihara kultur sadar risiko pada organisasi harus diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, perusahaan harus terus-menerus membangun lingkungan internal yang kondusif untuk memungkinkan proses manajemen risiko berjalan dengan lancar. Manajemen perubahan merupakan pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk menumbuhkan budaya organisasi yang peduli risiko. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, secara nyata. Dalam hal ini, perusahaan harus terus-menerus membangun lingkungan internal yang kondusif untuk memungkinkan proses manajemen risiko berjalan dengan lancar. Manajemen perubahan merupakan pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk menumbuhkan budaya organisasi yang peduli risiko. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Baiklah teman-teman, sampai di sini penerapan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.